Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Tanda Manusia yang Tertipu oleh Dunia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dunyakum qad a'mat qulubakum. Duniamu itu yang membuat buta hatimu. Fama tubsiruna biha syai'an, kamu tidak bisa melihat apapun dengan hatimu itu. Yahdaru minha, Tuhan hati-hati, awas waspadalah. Fahya tumakkinukum min nafsiha taratan pada ukhra, karena itu bisa saja sekali-kali bisa menguasai kamu. Ya. Berada pada dirinya min nafsiha tarotan pada ukhra, sekali-kali dan sekali-kali yang lain, hatta tudarrijukum, sampai dia akhirnya bisa merendahkan kamu. Wa fil akhirati tadbahukum, dan nanti di akhirat akan menyembelih kamu kejahatan hatimu itu. Artinya boro-boro mendapat manfaat, malah akhirnya menjadi mencelakakan kamu sendiri. Tusqikum min syarabiha wa bunjiha, dia akan memberikan minuman kepada kamu, min syarabiha wa bunjiha, dan akan membius kamu juga dengan biusnya. Summa taqlau aydiyakum wa arjulakum, lalu dia akan memotong taktau aydiyakum wa arjulakum, dia akan memotong tanganmu dan kakimu. Wa tasmulu a'yunakum, dan akan membutakan matamu. Fa idza dhahabal bunj, ketika bius itu sudah hilang, waja'atil ifaqatu, dan datanglah kesadaran, ra'aitum ma sana'tu bikum, yang aku lakukan kepada kamu, hadza akibat, adalah akibat hubbud dunya, melupakan segala-galanya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, nanti kalau sudah masuk kuburan baru sadar bahwa ternyata yang kamu lakukan nol semuanya. Ya. Sebelum kamu meninggal dunia, sebelum masuk kuburan, alangkah baiknya peringatan Allah disampaikan. Qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala, perlukah kamu orang yang merugi amalnya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang selama hidup di dunia dia telah tersesat sebetulnya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, selama di dunia dia beranggapan selalu berbuat baik, ternyata dia sudah tersesat, yang dilakukan semuanya kejahatan karena terbius oleh hubbud dunia. Iya. Wal adwi khalfaha, dan kamu lari memburu di belakang dunia. Wal hirs 'alaiha, kedereng-dereng ngotot mendapatkan dunia. Wala jam'iha, kamu banting tulang mengumpulkan dunia. Hadza fa'luha, ini yang dilakukan.
fahdharu minha, cuan ngati-hati. Sebelum mati, yuk kita introspeksi lagi. Jangan sampai kita terlena terlalu lama dan ternyata kita sudah sesat terlalu jauh. Sehingga setan pun berargumentasi, ya Tuhan, bukan aku yang menyesatkan dia, tapi dia tersesat jauh sendiri. Qala wa qala qarinuhu ma taqaituhu walakinnahu kana fi dhalalim ba'id. Mau sadar nggak? Ini yang jadi pertanyaan, ini kan persoalannya ada sesuatu. Kita lihat jam dulu, jam berapa ini? Jam 12.20. Begini. Kita tidak sadar di dalam diri kita ada otak kita yang tidak sadar. Ada akal yang disebut dengan consciousness. Ada yang unconsciousness. Otak kita ini ada otak sadar, ada otak bawah sadar. Kamu tidak mengerti selama ini bahwa tidak ada sinkronisasi, tidak ada kemesraan, tidak ada koordinasi antara otak sadar dan otak tidak sadar kamu ini. Sehingga kamu sendiri tidak pernah bertanya kenapa. Saya mau nanya, pernah nggak malam hari kamu tidur, tapi ada niatan nanti jam 1:30 saya mau bangun. Mau apa? Sholat. Beker diambil, disetel 1:30, diputer wekernya, kreok, kreok, kreok. Pasang di samping, tepat 1:30, kring bunyi. Bangun nggak? Tapi kenapa nggak ambil air wudhu, tidur lagi? Nah, ada nggak yang malam Senin mau ngaji ke sini, naik motor, sampai Canggingan mampir dulu, terus nggak jadi? Ada nggak yang malam Senin niatnya mau ngaji, datang ke sini ternyata tidur? Ada? Ada nggak yang di rumah datang niatnya mau ngaji, datang sini ngobrol sendiri? Ada nggak datang sini ngaji ternyata ngopi saja di situ? Kenapa? Bukan tidak berfungsi. Ini Taryono, otaknya sadar, nunggang kuda. Kuda ini ibaratnya otak tidak sadar, al-aqlul la wa'yi. Yang nunggang kuda namanya Taryono, itu al-aqlu al-wa'yi, akal yang sadar. Taryono ingin ke Tulung Agung. Sana, mana tuh? Ya. Tapi kudanya pengen ke Cadang Pinggan. Berhasil nggak? Di tempat bokongnya ngejejok. Di cambuk lehernya meronta. Ditarik mogok. Nyampe nggak? Karena kuda
dan Taryono tidak sepaham, punya keinginan yang berbeda. Yang kamu sadari adalah otakmu yang selama ini kamu pakai buat mikir, ya kan? Berencana, menganalisa, ya, ban rusak, kempes, mencari tukang sambal, ngaji, buka kitab, mendengarkan kiai ngaji, kamunya ngapsai, dahaga, pergi ke warung alimin beli kopi. Itu semuanya adalah otak sadar kamu yang bekerja. Tetapi di dalam dirimu ada otak yang tidak kamu sadari, berada dalam ruang bawah sadar. Dia bekerja, tapi di bawah sadar. Siapa yang sadar bahwa otak kamu bekerja siang malam, membuat paru-paru kamu kembang kempis? Siapa yang sadar bahwa otak kamu bekerja memutar darah melalui pembuluh darah sekujur tubuh? Siapa yang sadar bahwa otak kamu bekerja mengendalikan dalam memperbaharui sel-sel yang rusak dalam tubuh kamu? Siapa yang sadar otak kamu bekerja mengatur gilingan pabrik makanan yang dalam perutmu itu, dan memilah-milah protein, vitamin, dan sebagainya? Siapa yang sadar bahwa kadar gula itu sudah cukup dalam darah kamu dan otak kamu memerintahkan stop, tutup klepnya, nggak ada lagi, pakai sensor semua? Sadar? Pernah kekedutan nggak? Kamu pengen gluten nggak? Di luar kendali kamu. Itulah sebabnya di sini juga banyak anak santri ditanya pengen pinter nggak? Pengen. Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, atau pengen jadi insinyur. Tapi sekolahnya nggak berangkat-berangkat. Kenapa? Karena Taryono dan kuda tidak sejalan, tidak ada sinkron. Kudanya pengen ke Jakarta, Taryono pengen ke Surabaya. Boleh paham? Iya kan? Jadi supaya otak sadar dan otak bawah sadar itu sinkron, ya harus reprogramming, di setting kembali, di upload lagi. Otak sadar kamu perlu di reset, di reprogram, diprogram kembali. I'adatul barmajah, yahtaju ila i'adatul barmajah. Supaya kuda itu nurut, maka harus diberi latihan-latihan yang keras. Ya. Dari mulai pelajaran, ya, kuda itu diikat pakai rantai, ya kan, dengan ukuran 20 cm, sehingga kuda itu tidak bisa lari cepat. Kalau cepat dia sakit kan. Di situ dilatih ketika berbaris di hadapan raja,
Kuda itu bergeraknya pendek-pendek, deng 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 deng. Oke, betul nggak? Kemudian kuda itu ketika ditabok bokongnya, ya, yang tadinya menjejak juga dirantai, ditabok bokongnya supaya tidak menjejak. Lalu ditarik lehernya, begitu ditabok, ditarik ke depan supaya dia paham kalau ditabok belakang itu suruh lari. Ya, menurut juga jangan dikasih makan 3 hari biar kelaparan dulu. Sampai gajah pun bisa main sepak bola. Maka saya tidak berlebih-lebihan ketika mengajak kamu ke hutan, mendidik otak bawah sadar kamu supaya sinkron dengan otak sadar kamu. Paham itu?